Sunan Bonang adalah putra Sunan Ngampel Denta dari istrinya yang bernama Nyai Ageng Manila. Sumber lain menyebut Dewi Chandrawati, putri dari Majapahit, dan kelak ia menjadi imam yang pertama di Masjid Demak. Diperkirakan lahir antara 1440 atau 1465, dan meninggal 1525. Masa pelajaran ditempuh di bawah ayahnya, dengan saudara seperguruan Raden Paku yang kelak menjadi Sunan Giri. Namanya sendiri adalah Makdum Ibrahim dan karena tidak pernah menikah, atau setidaknya tak berputra, ia juga disebut Sunan Wadat Anyakrawati. Sangat terkenal kisahnya sebagai wali yang memberikan Raden Sahid alias Brandal Lokajaya suatu pencerahan, sehingga kelak menjadi pendakwah ulung bernama Sunan Kalijaga. Sunan Bonang sebagai putra Sunan Ngampel Denta bisa dipercaya. Sunan Bonang tentu tergolong keturunan orang Campa, tepatnya keturunan orang asing yang menyebarkan Islam di Jawa. Mungkinkah ini yang membuat orang berspekulasi bahwa nama Sunan Bonang berasal dari Limbun An bahkan juga Bong Ang atau Bong Bingnang, sementara Sunan Ngampel Denta tersebut sebagai Bong Swiho. Ada juga yang mengartikan legenda pertemuan Raden Said dengan Sunan Bonang hanya sekedar simbol saja. Kemanapun Sunan Bonang pergi selalu membawa tongkat atau pegangan hidup, itu artinya Sunan Bonang selalu membawa agama, membawa iman sebagai petunjuk jalan kehidupan. Raden Said kemudian disuruh menunggui tongkat atau agama di tepi sungai, itu artinya Raden Said diperintah untuk terjun ke dalam kancah masyarakat Jawa yang banyak mempunyai aliran kepercayaan dan masih berpegang pada agama lama yaitu Hindu dan Buddha. Sunan Bonang mampu berjalan di atas air sungai tanpa amblas ke dalam sungai, bahkan tidak terkena percikan air sungai. Itu artinya Sunan Bonang dapat bergaul dengan masyarakat yang berbeda agama tanpa kehilangan identitas agama yang dianut oleh Sunan Bonang sendiri yaitu Islam. Ada seorang pendeta yang tinggal di Hindustan, dia bernama Sangkya Kitri. Kemasyhuran nama Kanjeng Sunan Bonang lantaran kepintarannya dalam ilmu agama Islam yang dimilikinya, juga sampai ke telinganya. Sang pendeta pun takjub, mengapa banyak orang yang beralih dari agamanya dan berganti memeluk Islam, hingga membuat agama itu bisa berkembang begitu pesat di telatah Tuban, Jatim di mana Kanjeng Sunan Bonang berada. Ketakjuban sekaligus kebencian pun akhirnya menyeruak menguasai pikirannya. Dirinya lalu mengasingkan diri di tempat yang sangat sepi dan terpencil sampai beberapa bulan lamanya. Di tempat itu, selain menjalankan ritual agama yang dipercayai, Sangkya Kitri juga belajar dengan cara membaca berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus buku berbagai judul. Sangkya Kitri pun mulai mempersiapkan diri untuk berlabuh ke pelabuhan Tuban dengan naik perahu. Perbekalan yang maha banyak pun dia persiapkan. Dan pastinya ratusan buku yang telah dia pelajari itu, juga ikut dibawanya. Air laut yang tenang, membuat perjalanan Sangkya Kitri tak menemui hambatan berarti. Dia pun dengan tenangnya mengemudikan perahunya. Nah, manakala perjalanan telah mendekati pantai Tuban, tiba-tiba ombak besar menghadang. Sang pendeta tak lagi bisa mengemudikan perahunya dengan baik. Besarnya ombak, mengalahkan segalanya. Perahu yang dia naiki terombang-ambing oleh ombak dan akhirnya hancur setelah menabrak batu karang. Di pinggir pesisir, tepat Sangkya Kitri duduk bersimpuh, tiba-tiba muncul sosok lelaki berpakaian serba putih dengan tongkat di tangan kanannya. Panjang tongkat yang dipegangnya, hampir setinggi tubuhnya. Kanjeng Sunan Bonang memandangi orang di depannya itu dengan sinar mata penuh kearifan. Beliau lalu mengucap salam. Tapi Sangkya Kitri tak kuasa menjawab ucapan salamnya. Hatinya terus bergejolak menghadapi orang yang baru kali pertama itu dilihatnya. Lalu secepat kilat dipukul-pukulkanlah tongkat saktinya di pasir. Sejurus kemudian, dari bekas pukulan itu keluar air. Semakin lama air yang keluar semakin banyak. Bahkan semburan air itu diikuti dengan bekal dan buku-buku Sangkya Kitri yang beberapa hari lalu hanyut di laut.